Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umil Aziza dari kelas A402. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas UAS mata kuliah manajemen rantai pasok dengan topik yang saya pilih, yaitu warehousing dan location. Topik ini saya pilih karena menurut saya peran gudang dan lokasi sangat penting dalam sistem rantai pasok. Keduanya secara langsung memengaruhi efisiensi distribusi, penghematan biaya, hingga kepuasan pelanggan. Maka dari itu, pemahaman terhadap topik ini sangat relevan untuk diterapkan dalam dunia bisnis dan logistik ke depan. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, perlu dipahami bahwa dalam sistem rantai pasok modern, gudang bukan hanya sekedar tempat penyimpanan barang. Saat ini, gudang justru menjadi bagian penting dalam strategi perusahaan. Begitu pula dengan pemilihan lokasi gudang. Lokasi yang strategis akan mempercepat pengiriman, menekan biaya logistik, serta meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Maka dari itu, pengelolaan gudang dan lokasi tidak bisa dianggap sebagai fungsi teknis semata, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari strategi supply chain yang terintegrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat tujuan dari presentasi ini. Yang pertama, untuk memahami jenis-jenis gudang serta peran masing-masing dalam sistem rantai pasok. Yang kedua, untuk mempelajari konsep cross-docking, yaitu metode distribusi tanpa proses penyimpanan. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara menentukan lokasi gudang secara strategis serta memahami faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihannya. Baik, kita mulai dengan jenis-jenis gudang dan perannya. Secara umum, terdapat dua jenis gudang utama yang sering digunakan dalam sistem rantai pasok. Yang pertama adalah gudang umum, yaitu gudang yang digunakan untuk penyimpanan dalam jangka panjang. Biasanya dimiliki oleh pihak ketiga dan dapat disewa oleh perusahaan yang membutuhkan ruang simpan tambahan. Kemudian yang kedua adalah gudang distribusi, yang berfungsi sebagai tempat transit sementara sebelum barang dikirim ke pelanggan. Gudang ini tidak menyimpan barang dalam waktu lama, melainkan hanya digunakan untuk proses konsolidasi dan sortir sebelum pengiriman. Fungsinya lebih ke arah distribusi yang cepat dan efisien. Gudang distribusi memiliki peran penting dalam kelancaran proses logistik. Pertama, sebagai pusat konsolidasi transportasi, yaitu menggabungkan pengiriman dari berbagai pemasok agar lebih hemat dan efisien. Dan yang kedua, gudang ini juga menjalankan fungsi sebagai produk mixing, yaitu mencampur berbagai jenis produk sesuai pesanan pelanggan sebelum dikirimkan. Dan yang terakhir, gudang distribusi berfungsi sebagai transit point, tempat di mana barang berhenti sejenak sebelum didistribusikan ke tujuan akhir. Dengan kata lain, gudang distribusi mendukung proses pengiriman yang lebih terstruktur, cepat, dan ekonomis. Selanjutnya kita bahas mengenai konsep cross-docking. Cross-docking merupakan metode distribusi yang berbeda dari gudang konvensional. Dalam sistem ini, barang yang masuk ke gudang tidak disimpan, melainkan langsung diproses dan dikirimkan ke lokasi tujuan. Prosesnya berlangsung sangat singkat, umumnya tidak lebih dari 24 jam. Cross-docking sangat sesuai untuk produk dengan perputaran tinggi, seperti barang kebutuhan sehari-hari, makanan, dan produk retail. Sistem ini juga mendukung pendekatan just-in-time, karena dapat meminimalkan stok dan mempercepat siklus distribusi. Jika kita bandingkan antara gudang tradisional dengan sistem cross-docking, terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Gudang tradisional biasanya menyimpan barang dalam waktu lama, dan proses distribusinya dilakukan setelah ada permintaan. Sistem ini cocok untuk produk-produk yang tidak cepat kadaluarsa. Sementara itu, cross-docking tidak menyimpan barang. Begitu barang tiba, langsung dikirim ke pelanggan. Sistem ini lebih efisien dan cocok untuk produk dengan permintaan tinggi dan rotasi cepat. Maka dari itu, pemilihan jenis gudang sangat bergantung pada karakteristik produk dan strategi logistik perusahaan. Mengapa cross-docking semakin banyak diterapkan? Karena sistem ini memiliki sejumlah keunggulan. Yang pertama, mengurangi biaya penyimpanan karena tidak memerlukan gudang besar atau sistem manajemen stok yang kompleks. Yang kedua, proses pengiriman menjadi lebih cepat karena tidak perlu menunggu stok ditata atau diproses ulang. Dan yang ketiga, koordinasi dengan pemasok menjadi lebih baik karena semua proses berjalan secara terjadwal dan efisien. Selain itu, cross-docking juga membantu menghindari risiko kelebihan stok dan membuat aliran barang lebih lancar. Sebagai ilustrasi, mari kita lihat contoh penerapan cross-docking dalam industri manufaktur. Misalnya, sebuah pabrik menerima bahan baku dari berbagai pemasok. Barang-barang tersebut tidak disimpan dalam gudang, melainkan langsung diarahkan ke jalur produksi. Metode ini sangat cocok untuk perusahaan yang menggunakan sistem just-in-time, karena meminimalkan stok dan mempercepat proses produksi. Dengan cara ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan menghindari akumulasi persediaan yang tidak perlu. Selanjutnya kita ke pembahasan mengenai lokasi gudang. Lokasi gudang merupakan salah satu keputusan strategis dalam desain rantai pasok. Lokasi yang tepat akan memperpendek waktu tempuh distribusi, menekan biaya transportasi, dan memudahkan akses ke pasar atau pelanggan. Sebaliknya, lokasi yang kurang tepat dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman dan pemborosan biaya operasional.
Oleh karena itu, penentuan lokasi tidak boleh dilakukan secara asal, tetapi harus berdasarkan analisis dan kebutuhan bisnis. Dalam memilih lokasi gudang, ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah produktivitas dan biaya tenaga kerja di wilayah tersebut. Dan yang kedua, kondisi politik dan hukum setempat juga perlu diperhitungkan agar operasional perusahaan berjalan stabil. Faktor lainnya meliputi biaya operasional, akses ke infrastruktur transportasi, serta jarak dengan pasar, pemasok, dan pelanggan utama. Semua aspek ini akan menentukan apakah gudang tersebut bisa menjalankan fungsinya secara optimal dalam mendukung efisiensi rantai pasok. Sebagai kesimpulan, dapat saya simpulkan bahwa warehousing dan location bukan hanya fungsi teknis dalam logistik, tetapi bagian penting dari strategi rantai pasok yang menyeluruh. Pemilihan jenis gudang yang tepat, penerapan metode distribusi seperti cross-docking, serta penempatan lokasi gudang yang strategis akan memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan, baik dari sisi biaya, waktu, maupun pelayanan. Maka dari itu, pemahaman tentang manajemen pergudangan dan lokasi sangat penting untuk membangun sistem logistik yang efisien dan berdaya saing. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.